Ya. Cuma kolaborasi sama ada kawan dari musik direspon gitu kan. Iya. Pemilihan media Pak. Pernah laku nak lukisan? Kalau di Sko Pak. C23 lah mulai. Sana basuh balik jo yang tabuzar yang tagi budak serengnya di Pot Bungo. Hari kau sana yang mau undang artis nasional. Kan iya dak. Mana sana? Joni Iskandar pedangdut nak. Joni Iskandar ke pop nak. Kencong apa? Keroncong. Masa keroncong Joni Iskandar marah saya. Orkes tuh, orkes Melayu. Bakal macam dek satu-satu seniman di Sumatera Barat anak muda yang mirip Joni Iskandar tuh kok orang kok. Ini mirip Jawa. Ini mirip. Ada Rahmat Fernando, deh bolok namanya Rahmat Fernando, tapi nya akrab dipanggil Madil itu nama begitu. Wah, sabar lo cerita lain, Dil. Kok panggilan Madil dari Rahmat Fernando ke Madil gitu kan. Bantu Joni Iskandar lo kan. Dulu enggak merdeka ada. Dulu bukannya rambut gimbal. Dulu enggak gagah Pak. Gagah dulu. Itu kan dia bahasa seni-rupan sih kayak. Seni rupa. Jangan sampai mengklaim bahwa orang seni rupa nak gagah-gagah dia, banyak nak gagah-gagah dia. Anak seni rupa tuh gagah. Gagah. Iya. Cuma awak yang gagahnya. Nama Madil kok di mana keluar? Dari gaya Pak. Emang dari gaya Pak. Nama Rahmat Fernando. Iya. Kemudian menjadi Madil. Iya. Kalau kecian tewa dulu Nando nih di mau kan. Atau bakok Madil saya. Tak setuju kayak do. Mainstream mana? Madil salah. Madil. Ya, sampai SMA kuliahnya masih jadi pertanyaan orang-orang. Jadi kayak angta di musa lah. Ya dua nak yang memanggil di luar Madil. Sana do. Terima. Ado ya. Cuma mana mencari lah. Nggak tahu saya mau. Tasiana di mau kan. Jadi sana Madil kok merupakan seniman anak muda di Sumatera Barat yang fokus pada seni rupa kan. Dawa anak seniman tuh. Apa tuh? Aku artis. Oh iya, kini kan sudah dikacam. Menari lo di Impesa sana. Kemudian apa kini main film. Aktor banget kan. Asa mana apa sih yang dilirik orang Madil merasa punya kelebihan asli sampai orang yuk nari Madil, yuk ikut film Madil ya, bantu Karajeko Madil. Iya. Biar keren sekali Pak. Kan kerenan ada yang. Jadi nak ada orang bisa sosok kalau nya seniman rupa saya kan. Iya. Kalau nya tadi saya awak sadunya. Itu kan nak fokus beko doh. Kalau seperti itu kan nak fokus ya dia. Jadi nggak bisa sadunya. Oh bisa sadunya. Iya. Itu kan nama ini Madil Segala Pandai. Apa? Madil Segala Pandai namanya. Madil Segala Pandai, MSP. Iya MSP. Bayu ya. Deal. Sabana kalau kamu mencarikan berapa karya-karya Madil bentuk di Pekanan Tumpah. Itu sebenarnya seni rupa yang serba apa sih gitu. Artinya memanfaatkan teknologi di sini atau apa sih nama tepatnya itu yang namanya karya instalasi gitu. Kalau dia pribadi beda-beda sama dia kan. Sama dia cerita tadi tuh. Kau kan ngecoba-coba bidang soalnya itu tuh lebih ke apa nya cari ilmu tambahan untuk penguat karya-karya awak sananya. Itu tujuan awalnya. Sebenarnya karyanya seperti apa? Jadi kayak misalnya karya lukis lah. Kayak sebelum itu karya lukis gabungkan sama digital gitu. Oh gitu. Yang terakhir kayak Pekan Tumpah tuh sama visual tuh sama pencahayaan. Nah, itu dapet pencahayaan tuh kan sejak main-main semua nak teter lo. Ambil ilmu dari teter. Kan ke instalasi diaplikasikan ke sinar. Nah, sebenarnya Madil bisa melukis? Bisa. Kan ambo curiga. Jangan karena pandai melukis, babe seni rupa yang seperti itu gitu. Akal enggak dong? Enggak. Tapi agak jenuh gitu kan. Lukis modeko pandai surang sadun. Nya jadi yang enggak beda apa. Nah, enggak, maksudnya kan ada orang ngecean lukisan Avandi itu atau alirannya tibonya. Nah, surrealis apa tibo itu? Avandi? Tahu mungkin. Nah, kan ada orang kalau nak pandai membuat lukisan yang naturalis. Sengonyo coret nyo mengicana aku lah yang bercakap aku macam padahal si garis karena tidak punya kemampuan.
Kan ada yang seperti ada enggak? Ada juga enggak gitu. Ada nan langsung cocoran saya kok apa abstrak kan? Makanya lebih mantapnya ini kontemporer. Padahal kanonya nggak pandai. Sebenarnya harus melewati itu. Nah, mampu. Ya, awaknya sampai ke gaya karya kayak gini tuh. Wah coba saya dulu deh. Coba saya dulu. Awalnya memang realis kan. Senang jadi orang berwajah kok mirip-mirip kan. Iya. Sampai raja sampai ke seni raya beraja saya lihat di YouTube terus segala macam kan. Lama urusan Wak. Coba orang lain lari ke surrealis. Cuma sampai gini masih tak bawa surrealis masih tak bawa. Ada salah satu karya Madil mungkin sana bisa dicari lihat di apa Naramajas apa namanya itu cover. Cover Naramajas. Itu karya digital. Yang lagunya apa? Yang Penayung Patah. Itu bisa cari channel YouTube itu digital. Bedanya apa dia? Artinya cara imajinasi dengan lukisan menggunakan cat, jadi digital kan sama penggunaan imajinasi ya. Medianya yang berbeda, melukis di sebuah alat gitu kan. Dasarnya tetap sketsa tetap dari awak gitu kan. Ya. Nggak ada aplikasi khusus untuk sketsa. Mungkin kini lah itulah. Ini dari foto orang lah bisa gue sketsa atau langsung pop art. Tapi kan hasilnya tetap beda kan? Beda, karena tiap orang kan goresan beda-beda. Nah iya, maksudnya mereka baik dari menggunakan aplikasi maupun tangan surang pasti hasilnya kebedaan. Beda. Karena kalau awak sendiri pakai alat kayak iPad kan, itu sama, cuma bidang lebih licin kan, karena awak jual layar. Iya. Kan? Cuma keuntungannya, pewarnaan lebih bagus. Lebih bagus. Dan mungkin kalau masalah pewarnaan, bukannya hal itu akhirnya membuat seorang seniman jadi malas dia. Ada efek negatifnya, ada yang positifnya. Negatif dia. Negatifnya kadang, jadi dulu tuh awal sampai kini sehari tuh masih mini kita lo harus barengin jo sketsa gitu. Jadi tangannya kok lah terbiasa keduanya gitu. Pernah dulu tuh emang digital sih kan. Ketika sketsa kaku lain. Manangnya kayak misalnya pindah ke karakter garisnya lebih pasti. Jadi kekurangannya lebihnya tambah 2 cat. Tapi kan di aplikasi lah banyak cat apa itu. Jadi takaran-takaran itu bisa aplikasian ke manual kan. Terakhir berkarya di Sargai. Ya pameran tunggal. Itu apa tuh? Pameran tunggal upaya. Itu cerita itu tentang mangke apa sih sebab kabar Madil sinapa pemiar amu nak sempat nonton karena hari batu tuh kondisi memang nak cerita dia. Yang pameran payaku kan awal dari 2001 tuh lah emang niat tiap tahun buat pameran tunggal gitu kan. Jadi yang temanya batang tuh ambil upaya. Videonya upaya itu dari kata payah. Upaya pakai H belakang. Belakang H kita. Oke. Nah, itu tuh agak sarkas deh. Berbicara tentang payah kan. Atau sama kocet nerima upah. Membuat karya diminta orang kemudian tidak dibayar upah do. Itulah makanan awak itu. Lah kacau kayak gitu kan. Nah, kalau ini artinya kalau berseni rupa mahasiswa BNP nama ambil ijazah saya tamat kau. Bahkan ambil ijazah berapa tahun ambil ijazah? Kalau ambil ijazah tuh guru kan. Ajar ya. Mana mau jadi guru? Asal jadi guru tuh kan. Tapi enggak asal. Cuma awak ndak suka terikat gitu. Jadi kalau mungkin kalau awak bayangan kalau jadi guru tuh mungkin waktu berkarya lebih kurang. Waktu nongkrong lebih kurang gitu kan. Waktu nongkrong. Karena nongkrong bagian dari imajinasi. Iya. Imajinasi ya. Banyak belajar dari lingkungan pasti. Iyalah. Karena apalagi di lingkungan awak di sekolah kan. Kan banyak gini seniman sentimen. Seniman sentimen kok kan banyak sih tuh. Nongkrong, masih sekolah, dia opini seseorang. Itu ada kan situ. Itu ambil poin-poinnya, itu jadi karya atau apa gitu kan. Artinya
sumber inspirasi dari lingkungan. Iya, tadi gunjang-gunjang kawan-kawan. Nah, sebetulnya namanya berkesenian itu dia. Ada kebebasan yang bisa ekspresikan lewat karya, walaupun mungkin tidak semua orang bisa menangkap maksud dari karya kan. Dia. Ijazah tidak ambil berapa tahun dia? Awak wisuda 2019 balik. Sampai kini. Bila rencana kamu ambil? Pas naik manja saya. Nggak mengado dalam kecoa. Iya, urus lah. Kau mau gaduhan ke orang WNP, kau tidak bakal apa. Ada dia tindak. Nah, berkesenian seni rupa lah. Tiba-tiba menjadi penari. Jadi dia ke tanah pagabungan di Impesa Dance Company kini. Kok bisa berpikir ingin jadi penari dia? Tapi ada debat. Tapi wajib bawa. Jadi awalnya kan wak disuruh untuk performance art. Pilih kan. Iya. Akhirnya dia nyuruh. Jadi suruh performance art. susah nggak sih nari Kamini Wadil? Susah. Awal-awal susah ada. Kalau jadi penari itu. Mungkin ada beberapa yang tak terjangkau doang kan. Ya, lah tahun wak nado gerak kan. Cuma gerak. Suruh lah tubuh kira dia gerak. Mana langsung kan. Dah terlalu tagak wak dari lutui. Tak bisa tagak kan. Kaburi payah lo, kabaranti nanggung lo badan sakit-sakit. Tapi Wadil yakin nggak bahwa semua orang tuh soalnya bisa menari? Bisa. Tergantung proses kan. Ya prosesnya sama niat mungkin nak. Masalah jadi aktor lah. Ini kau bahas ada kau. Haruslah bahasa seorang Madil yang sebenarnya basicnya di seni rupa tiba-tiba di penari, kemudian di aktor sedang proses pengharapan film. Film apa yang berharap kini? Ada film karya dari anak-anak Tupa Jo, anak-anak komuni film. Memang kayak tentang bully dia di situ. Yang setelah prosesnya itu bulan Maret. Madil jadi apa sih? Awak banyak. Besok kau di kredit titel nama paling banyak. Madil? Awak di situ storyboard artisnya. Oh iya. Ya, Terus set sama instalasi di situ. Aktor ya lo. aktornya sebagai apa? Awak bapak. Wis bapak. Kayak bapak anu. Ini tidak salah sutradara milih dia sebagai bapak. Nah, karena latar belakang si bapak di situ awak benar. Seni rupa banget. Wah, seni rupa banget situ bapak. Apanya kok di situ cari tuh seorang seniman yang menyerah di jalur senimannya, ujung-ujungnya kerja serabutan. Oh, masih berbicara seniman. Ya, bapak bentuknya di situ di film tuh mencari lihat bayangan masa depan wak. Oh, bisa jadi orang perabot wak antara. Nah, banyak seni rupa kini yang mereka menyebut karya instalasi. Ambo kadang-kadang bingung karya instalasi itu seperti apa sih dia gitu. Apakah memang harus asal-asalan? Semua asal-asalan kau mendepas. Ambil alat-alat nalado, kemudian itu buat tumpuak gitu. Tanpa ambo mencari itu kreativitas secara menyusun gitu. Mudah-mudahan salah kesiamu kok. Apa dapat dia tentang itu? Awak kalau awak pribadi sebenarnya definisi sawananya dari Instalasi kok awak kurang paham benar loh. Karena dulu tuh masih kadang awak bingung juga kan antara instalasi kok patung apa bedanya gitu. Cuma belakangan awak kita tahunya instalasi itu lebih penggabungan beberapa benda atau material yang dibentuk gitu kan. Untuk mendukung sebuah objek penggabungan dari beberapa benda. Ya. Jadi dengan unsur keindahan di dalamnya pasti kan. Tapi boleh nggak sih dalam instalasi tersebut, misalkan tadi penggabungan berapa benda, contoh kak, Iko kemudian lo taruh di sebuah bagian instalasi, kemudian Iko masuknya Iko, kemudian lo ciptakan lo suatu benda gitu, yang berkarya seni ada lukisan di sini, misalnya lukisan kok mau dilebih pajang lo di sini, itu bisa menjadi, apakah memang harus benda yang sudah ada gitu? Nah, harus benar sudah ada. Gue baru pun nggak masalah. Gue baru nggak masalah. Oke. Bahkan ada yang orang tuh satu material tuh surang dulu kok baru dirakit. Berapa banyak melahirkan karya dia? Kalau lukis awak lah banyak deh jangan. Lukis. Kalau lukisan di rumah 200-an mungkin. Mau nggak pernah pameran lukisan? Kok pamerannya aneh-aneh itu tahu? Yang terakhir kan lukisan. Oh, lukisan ya. Cuma kolaborasi sama ada kawan dari musik di respon gitu kan. Iya. Pemilihan media Pak. Pernah laku nggak lukisan? Kalau di Skopa ya. Karena mungkin era ini lah era digital ya.
lebih banyak ke digital orang hari ini. Ya kenapa nggak dijual digital dia? Artinya pernah ada tapi kiambe pameran hanya menggunakan media sosial gitu. Menarik tuh sebetulnya. Pernah, baru selesai pameran upaya petang tuh di Desember. Awang ngontak ada kawan-kawan dari 3D artis gitu. Pameran visual virtual rencananya. Jadi emang virtual dan ruangannya karya terpajang di situ gitu. Itu pun bisa karya visual, bisa karya digital pun di situ gitu. Memungkinkan nggak sih seniman seni rupa di Sumatera Barat terutama bisa hidupnya dengan keseniannya, dengan karya-karyanya? Persoalan payah kan menjual lukisan kok? Ya, kalau lukisan terbilang payah. Itu sebenarnya tergantung link dan cara kawan-kawan yang lain membentuk pasarnya sendiri gitu. Tapi bagaimanapun kan seorang perupa tuh sebuah karya lukis pasti ada yang taruh harga. Ada. Harga tertinggi di karya Dilan pernah ditaruh. Harga tertinggi, Pak. Awak nak tinggi tak karya? Berapa? 10 juta? Lebih ya? Pembalian ada. Pembalik. Itu lukisan. Itu lukisan. Kenapa itu tinggi harganya? Dari proses mungkin. Karena jarang bikin karya tuh lamu. Mungkin orangnya ndak sabaran kan. Jadi bikin karya tuh kadang dulu sehari itu bisa buat karya ukuran semeter ke semeter 2 buah yang kita tempe buah dalam sehari. Kok bisa? Ya mungkin dia ndak sabaran. Itu ndak ada makan tuh ya? Dia bisa makan. Boleh makan. Kan aja mungkin ada. Dan itu mungkin gambar. Apalagi digital kan. Digital itu dalam sehari itu mungkin paling banyak dalam sehari itu digital bisa 20 buah. 20 buah gitu. Ya terus sih. Dan itu kamu dijual, dipasarkan atau sekedar kalau diskoleksi saat itu? Kalau digital lebih kebanyakan ke untuk media branding awal kan. Sama BNK merchandise baju, stiker. Oh sepatutnya memang modal itu dia. Ya. Begini masih? Masih. Misalnya awak nih mau order kalau dia bian baju untuk sebuah sanggar awak, bian digitalnya itu bisa ya? Ya. Beda itu anda? Hah? Beda itu anda? Tergantung kesepakatan Pak. Tergantung lebih ada. Nah, susah menjual karya itu bagian dari dilema satu seniman rata-rata, gitu kan? Terus bertani duit di rantau kalau asli begini, Empengke Pak. sampai oke, tinggal di Padang masih kos. Sampai kapan niat untuk kos? Itu sampai Pak. Sampai besok ini. Sampai besok. Lah ada calon tuh? Alun di download deh. Alun di dalam. Ini download. Rata-rata seniman kok modal tuh ya nak acok lalai ya dalam masalah hati ya nak. Atau terlalu sibuk menuangkan hati di karya-karyanya. Dalam hati mungkin 2 menit. Tapi baal Keadaan. Macam dia bilang, sebenarnya orang yang malah. Pernah di Mentawai bahkan di Sangkua di Sobo. Sekere? Bukan sekere, lebih parah apa lah. Aceh. Sobo ada orang di Mentawai dulu, gimbal dulu kan. Saya ada orang, ini temanmu ini apa makhluknya ini? Apa jenisnya ini? Jenis awak nanti ditanya. Beralangkah. Apalagi kalau cewek yang saya lihat itu orang. Nah persoalan ini kan kini masalahnya ada kini di ilmu deko orang Aceh. Nggak zamannya lah seniman tuh menunjukkan identitas melalui style atau gaya gitu kan. Nggak boleh zamannya seniman tuh berbalik panjang. Mbak tanggapan dia untuk itu? Itu sananya kenyamanan tuh. Kalau Wak pribadi nyaman pendek. Kamu udah kami hitung tato di badan Madin dah. Tapi yang mau kau tanya, beralamu manjang rambut. Nah rambut kok parah kamu ya. Awal enggak gondrong waktu PL. Dulu PL untuk kuliah. Sudah tuh panjang lah ya. Panjang paling potong-potong sababu. Nah, tato di dalam otak orang seni rupa. Kadang-kadang tato itu identik dengan kepremanan. Hal-hal negatif lah kalau ada seni bah. Kalau di awak tato tuh beta tuh untuk awak surang. Kalau orang mungkin sebuah Jawa nggak ada tempat yang itu karya Madil jo tato. Ya, karena tato itu emang desain awak pribadi gitu kan. Berarti konsep juga. ada cerita di situ. Jangan putus cinta atau bena. Bodoh. I love you to tea gitu kan.
Tuti itu nomor tewak tuh. Oh, rumah tante. Nah, kamu udah kamu tanya dia tentang perkembangan seni rupa kan itu mana sih? Itu nanya juga, Pak. Indah, nama mau tanya tuh kini kuah. Perupa kok kini yang muda-muda kamanya teh. Banyak. Sebetulnya yang perbedaan di generasi Madil sama generasi Madil bantu agak gaib nama dia. Oh, posisinya di tengah. Tengah ya. Medium. Nggak mudah nggak tuh, Pak. Iya, dan di bawah kini mereka lebih kreatif dalam cara memasarkan karya. Kan persoalan sebenarnya di seni rupa itu kalau memang bagaimana memasarkan karya. Kalau ranca indah itu kan relatif gitu kan, tergantung selera. Karena berkesenian itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Ya. Nah, Pak Unik dia. Kalau celiannya bawa-bawa itu lebih canggih dan Canggih dalam artian apa? karena ini bisa memanfaatkan media sosialnya kan. Awak sendiri pun kayak media sosial tuh masih parah lah kan, masih kurang ngerti lah. Anak ini pandai memanfaatkan itu gitu. Cuma karena ini nampak awak kalau skill gawat anak ini. Wah itu memang mencari lah kayak cuma tidak berani muncul gitu. Wah nggak tahu apa kenalannya. Mungkin ada beberapa, cuma kebanyakan banyak yang apa dan lebih ke arah digital yang kayak lusan. Mungkin dewa jarang lo celik-celik yang muda tuh kan. Nggak banyak yang muncul lo itu. Kalau untuk karya mantap, ada beberapa dia tuh celik mau jago kan. Ya. Cuma kurangnya mungkin edukasi kayak kuatnya karyanya dari konsep, dari apanya kan. Mungkin pengharapan mungkin lah salah saya di orang-orang. Enggak, kalau kini kan sedang bagus-bagusnya membangun sebuah komunitas lintas bidang gitu kan. Dan dia termasuk orang yang membangun lintas bidang, pada modaki ada orang musik, orang teater, orang tari gitu kan. Nah, seberapa penting bagi adik-adikku sebenarnya untuk mendekatkan diri ke lintas bidang tadi? Mungkin Artinya hanya di orang seni rupa ke perempuan gitu. karena kalau menurut pribadi kerjasama lintas disiplin itu berkolektif itu untuk ini perluan nggak. Cuma beberapa kawan-kawan tuh mungkin ada yang alun sadar dan masih pemikiran gap gitu. Ya, Padahal lebih diringankan lah dengan berkolaborasi. ya, itu betul. Sepele saja mungkin ketika kita berkolaborasi dengan sebuah komunitas, ada ruang pameran yang bisa jangkau dan itu bisa digunakan gitu kan. Dan mungkin itu nggak dipungut biaya kadang gitu kan dia. Dan sebenarnya kawan-kawan kan bisa berkreativitas lain, nggak harus melalui sebuah program pemerintah, ada pameran seni rupa, harus melalui audisi. Sebetulnya menampilkan karya seorang model Madil Patang, kolaborasi dengan anak tari musik gitu kan. Gitu kan. Nah, dari sekian banyak karya-karya yang paling berkesan, Karya pertama lukis. Itu lukisan tentang itu membuat karya kan ada pemandangan gunung gitu kan. kursi roda. Oh, Roda. kursi roda. Apa tuh? Bercerita apa Madil di sini kursi roda? Pernah lumpuh? Nah, ini lukisan Lukisan pertama kursi roda, mau tahu pernah lumpuh Madil kita. ekonomi lumpuh. Ekonomi lumpuh Ekonomi lumpuh. saat itu. Ya sulit payah. Itu gambaran dari kehidupan Madil saat itu atau memang Itu karya pertama itu lukis awal kuliah. Jadi masuk seni rupa, wah pede kan. Wah pandai mata pelajaran lain ada pandai gambarnya itu. Modal basic itu saya masuk seni rupa dulu. Gabung kuliah sama anak-anak kebanyakan dari SMSF. Yang orang lah pernah melukis di kanvas lah, jago-jago kan. Sampai Madil tamat SMA? SMA. Oke. Jadi masuk orang-orang itu minder kan. Minder leka kita lo kuliah mereka orang. Kue pada batu jago kan. Iya. Itu sampai karya tuh agak setengah-setengah kiwa nio pernah pak nio rencana nio berhenti kuliah lah kan. Karena minder pak orang tuh jago. Karena orang tuh lah punya basic, dia lah punya karya bagus-bagus gitu kan. Terus Cuma untung lagi awak apa kan, termasuk mungkin lagi dia juga kan, raja sampai mungkin faktor orang-orang tuh pelajarannya waktu SMA mungkin yang dipelajari waktu kuliah juga
sananya kan. Mungkin tiba malih ada orang-orang go. Awak tuh jalan terus. Iya. Lah merasa nak minder lah jadinya gitu. Oke. Cuma gara-gara karya tuh apa aja kan. Kenapa karya itu menjadi sebuah tolak ukur, menjadi bukan sebuah pemicu untuk punya kepercayaan diri gitu? Kan bisa jadi kayak motivasi gitu. Bukan. Apakah karya tersebut mendapatkan pujian dari dosen saat itu atau apa? Nah, karena sosialnya nih. Dengan pengetahuan tentang seni rupa yang SGT, kemudian skill SGT lo kan. Alkandar ya, Pak ke roda masih alun gradasi buru, masih tempang apanya. Nah, ke depan apa rencana, planning? Ada pamerannya atau apa? Ya, tahun gini pasti pameran melihat. Pameran. Balik. Itu lukisan atau karya-karya model di Pekanan Tebak Katang? Ini masih proses eksperimen Wak. Eksperimen. Oh ya, media Wak kan. Masih tetap lukis cuma Wak masih ada penggabungan Itu tunggal rencana. tunggal. Untuk melakukan pameran tunggal itu sebetulnya kendala terbesar bagi perupa atau apa? Apa kendalanya? Biaya. Kok? Biaya. Kalau untuk pameran Wak, kalau karya lah ready, lah siap dimasir saya bisa. Biasanya udah Martin membuat Material. Karena kalau bahannya semakin rancak tuh kualitas karya lebih mendukung kan. Karya Martin yang paling mahal biaya pembuatannya yang karya ini mah. Paling mahal bara budget. Paling mahal ini yang di mana, tapi bara budget paling mahal. Yang dana pribadi yang keluar yang karya tuh, yang waktu Pekanan Tumpah tuh paling kadang. Itu kadang. Wah, WC ruangan kan. Karena material yang pakai bukan kanvas, kawa main triplek. Apa judul paten tuh yang di Pekanan Tumpah tuh karyanya? Urang vaksin apa? Urang vaksin. Ada vaksin. Itu pakai bisa basoraknya orang sini nak. Ya, itu tuh pakai lampu kan. Ada sensor. Ada sensor apa lampunya? Oh gitu. Jadi pakai sensor. Jadi orang memang bersenang-senang untuk healing lah adanya. Ya malah pengen set gitu kan. Tapi banyak aja healing, ada yang pingsan, ada yang nangis dari situ kan. Kenapa? Memang wak suruh anta keluar emosinya lah. Ada yang marakirnya, satu pingsannya gitu. Secara langsung sebetulnya kan itu ada bantu apa ya? Seperti masuk ke ruang psikologi gitu. Ya, awak disangkut anak psikologi gitu. Oh malah disangkut anak psikologi. Ya, awak anak kedokteran. Kira tak percaya. Awak calon bidan. Kenawat. Mana percaya orang tuh tak dimakan ya Pak? Deal. Harapannya bagi perupa-perupa Sumatera Barat serba Adil, baik yang kanan partai itu Adil kan medium kan, tengah agak. Tapi wah, apa harapannya? Harapan Pak? Iya. Apa yang harapkan? Nggak begitu bisa berharapannya, wah atau bahaya di Sumatera. Harapan untuk siang ini? Iya, setidaknya mungkin kalau yang tua mungkin bisa memperhatikan muda, ada terjadi kesenjangan di Sumatera Barat. Misalnya ada harapan untuk yang tua, aturannya yang tua itu yang berharap kawan yang muda-muda. Nggak sombong. Kan iya. Ya nan tua, nan muda nan kawan apa nan tua. Cuma kan harus dibimbing juga dek. Cuma jangan sampai salah bimbingan lu kan. Apalagi awak pas 11 tuh ada luri tabuang saja. Berarti Madil pun harus apa nan muda-muda. Oh iya, awak mengayomi mana? Oke, dia makasih banyak Adi di Bunga dia. Setidaknya walau berbagi cerita sosok seorang Madil perupa masa depan Sumatera Barat. Pernah punya cita-cita melegenda seperti Avandi? Pastilah ada. Lain. Cuma anak terlalu Tunggu dulu, dalam masalah eksperimen karya itu masih dalam pencarian jati diri atau enggak bahas mana dia? Kalau kecem pencarian jati diri awalnya nyaman jo ya karya. Cuma pengembangannya kamarnya gitu. Lebih banyak ke pengembangan tipunya lagi. Karena masih banyak yang kurang lah. Dan kini karya seni aja enggak dulu ya. Ya betul. Harus cari yang beda kan. Oh iya, Madil termasuk orang yang sering membuat mural. Ya. Mural tuh harus identik dengan tembok-tembok di dia, jalan-jalan. Mural di dinding. Harus tuh. Nah, awak di Padang atau di Sumatera Barat, muralku masih aneh enggak bagi orang? Kalau kini enggak, karena lah banyak coffee shop yang pakai jasa mural kan. Oh, pintu masuk di sini bisa ya? Pintu masuk di situ. Cuma kalau bandingkan jo di luar dengan harga jauh kan.
Kalau mural tuh, misalnya mau punya kafe, mau pengen ada mural dia, itu yang per meter atau apa dia? Kalau orang biasa per meter. Kalau dua cara kan. Atau Kadang ada per meter. Kalau orang tidak sanggup per meter, lagi si baru ada pitinya. Soalnya pitinya sih kuat adanya. Apa beda? disesuaikan gitu. Sesuaikan desainnya sama apa ya? Berarti masih terima job-job untuk ambil mural seperti itu dia? Masih lah. Masih. Job terakhir ambil mural di mana? Terakhir bek mural di Pariaman, Pak. Pariaman. Di Pelayaran. Per meter berapa sih Dil? Kalau mau minta misalnya 1 meter berapa Dil? Kalau per meter itu tergantung yang minta. Masih? Kalau kayak yayasan TK atau food itu lebih murah aja. Oh, Kalau kafe-kafe, kalau standar kan kafe itu. Iya. Kalau kafe-kafe itu biasanya 3,5 sampai 4 ratusan gitu ya. Per meter ya? Itu kerja surang atau Pak lu ke Banten? Tergantung gambarnya. Kalau maruk jadi orang baik sado yo. Tapi ndak bagi-bagi yo. Banyak enggak anak seni rupa yang maruf model? Aduh. Ada juga ya. Ada juga. Ada juga tapi banyak. Saya itu sama aja. Ya kadang-kadang di lapang kau orang kok tuh enggak ada jatahnya lah. Ya. Itu ndak nyolo dah. Madil pernah enggak ada jual mural surang? Pernah. Itu karena maruk atau memang merasa punya kemampuan? Nah, kalau misalnya budgetnya bisa bagi-bagi sama kawan, ambil kawan. Oke. Cara yang di bidangnya, kalau bidang ini ketek, Ya. soalnya semeter ya. Enggak mungkin 20 orang ada jalan nak. Ini mah kalau ganti 2 meter kali 2 meteran, Pak. Baru ambil. Tapi patah-patah kok satu lo mau imbuh podcast nak. Ya. Podcast kadang-kadang kan. Di mana podcast tuh? Di channel YouTube-nya? Di channel YouTube di Sarga di Oh, Sarga. kan. Jadi podcast itu sama Sarga kan. Bosan kok kamera masih tagak kan. Mau ada Bang Lenda dari Info Sumbar kan. Bang podcast lah bang. Gara-gara suat. Aduh be. Cuman lu tayang lah. Lu tayang? Iya tukang edit ada doh. Astaga. Sarga parah. 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 Parah lu tuh kayak Iya, anak tiri di situ kopi ya wabe surang, meja awak surang mang. Parah lu pinjaman tuh kayak dari pot bungo enggak? Bentuknya. Makasih Dil, tadi di pot bungo setidaknya awak ada gambaran nih. Maksudnya ada seniman muda yang punya kreativitas yang kadang-kadang mungkin melebihi dari ekspektasi orang, pemikiran orang, dan setidaknya aku bisa memotivasi yang lain. Dan jangan sampai anak seni rupa pelukis bisa menari, bisa main film. Setelah jadi penulis. Wes mantap, salam raja kini tolong mulai ada tulisan. Wah lah nulis wah. Lah sana tambah gilo mau ngecek di sana. Dia makasih banyak Ladi di Papua. Sukses. Mudah-mudahan pameran ke depan lebih baik lah dan sukses jadi bintang film. Amin. Bintang film. Aktor jadi penari. Wah tunggu sana Badil bisa menari di Impesa Dance Company. Wah tunggu filmnya lahir di sana. Balau orang seni rupa aku jadi bapak. Jadi bapak nikah saya dulu lah. Itu loh kelebihannya. Lah dia, makasih dia. Thank you. Lah sana seorang Badil Rahmat Fernando Ambo selalu mengeceknya ini artis nasional Johnny Iskandar gaya itu kadang-kadang tinggal pos itu ya kacamata tagi rantai. Iya. Baru Biar nanti kapal. lah masa di pot bungo mudah-mudahan menginspirasi awak sadonyo dan awak tunggu anak-anak muda lainnya yang bisa menginspirasi gitu sadonyo. Lah sana